فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. Kemarin sepakat jamaah tilawah malam yang disisakan adalah surat Al-Baqarah yang pertama, setengah juz. Jadi juz 1 setengah juz yang pertama. Niku sing dereng diwaos. Sanesipun alhamdulillah sudah selesai dibaca sampai 30 juz. Maka monggo dipun bikak nggih surat wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun alladzina kafaru sawa'un 'alaihim maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, butuh kita dengan ilmu itu melebihi butuhnya kita dengan makanan. Kalau makanan itu maksimal sehari pinten Bu? 3. Kan Sal? 3. Iya, maksud istimewa paling mentok ping 3. Tapi kalau ilmu mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita butuh ilmu. Maka monggo maksimalkan malam hari ini untuk ngaji. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratil kiram para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah majelis taklim yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menjadi sehat wal afiat. Kenapa? Karena apalah artinya sehat kalau tidak afiat? Sehat wal afiat itu Bu. Sehat fisiknya, afiat itu dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu namanya sehat wal afiat. Jangan sampai sehat kita itu bukan sehat wal afiat tapi sehat wal maksiat. Loh enten Pak, wong niku diwenehi sehat tapi tidak untuk beribadah kepada Allah, tapi justru untuk maksiat. Bagaimana keluarganya Nabi Ibrahim yang di sana itu melahirkan generasi-generasi teladan ya, generasi-generasi teladan itu ternyata bukan otomatis, maka berarti kita harus mengupayakannya ya, mengupayakannya. Nah untuk itu Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa di dalam berumah tangga itu kita harus berusaha, kita harus menyadari di antaranya itu begini, ada pilar-pilar di dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah bahwa menikah atau rumah tangga adalah mitsaqon ghalidho. Itu perjanjian yang agung atau ikatan yang kuat. Jadi ngeten Pak Bu, ketika kita ini menikah, itu sebenarnya kita tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Kenapa? Karena menikah itu bukan transaksi biasa. Bukan. Menikah itu bukan transaksi atau sekedar setuju untuk menikah, bukan sekedar itu. Tapi di sana ada hal-hal yang mendasari dan itu amat sangat agung dan amat sangat kuat. Yang pertama itu disyariatkan oleh Allah. Terus kemudian menikah itu ternyata itu ibadah yang waktunya sangat panjang. Bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu menyikapinya supaya kita tidak menuntut terlalu banyak. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil dan manfaatnya. Tadi kalau misalnya dibuka beberapa pertanyaan, monggo
Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat manusia, sebelum kita dilahirkan di bumi, oleh Allah sudah ditentukan bahwa jodoh, rezeki, dan banyak hal yang lain. Yang saya tanyakan, kenapa kita kok masih diwajibkan untuk berdoa? Malah kalau tidak berdoa, tidak mau berdoa itu katanya boleh dikatakan sombong. Begitu Pak Kiai atau Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi pada diri kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus kemudian kenapa kita masih disuruh untuk berdoa untuk nih kan gitu ya. Oke. Menurut saya Bu, Bapak Ibu, ada kalanya sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Gimana? Ya. Ada yang ditentukan oleh Allah itu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita pun juga memiliki satu keinginan. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian ada yang sekalipun Allah sudah menentukan itu, kemudian itu bisa diubah, itu bisa. Yang ditentukan itu kan kodok gitu ya. Nah, kemudian itu ketika nanti belum terwujud, ya itu masih kodok. Nanti kalau sudah terwujud itu menjadi takdir. Jadi takdir. Nah, makanya Allah itu amat sangat senang kalau misalnya ada hambanya yang meminta. Meskipun kadang-kadang menungso ini nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, siapa itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu berkata bahwa carilah kekayaan di dalam pernikahan. Kemudian kalau sebagai orang tua, biasanya kalau kita punya anak putri ya, itu kalau dilamar ada yang melamar itu biasanya itu kan kowe kerja apa kan begitu, kerjamu ning ndi, wis kerja apa urung. Nah itu terus bagaimana sebagai orang tua itu kan di dalam Al-Quran kan ada itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi dia nggak kerja, tapi ibadahnya itu kuat gitu. Itu kan apakah kita harus menerima sebagai orang tua itu bagaimana gitu? Mohon penjelasan. Jadi carilah kekayaan di dalam pernikahan gitu, Ustaz. Pahami dulu definisi kaya. Kaya itu seperti apa? Sing jenengan arani sugih niku pripun, Bu? Duwe sembarang. Duwite oke. Duwe sembarang. Duwite oke, gak diutang. Apakah orang yang uangnya atau hartanya banyak itu kaya? Belum tentu. Belum tentu. Ternyata kaya itu adalah ketika dia sudah terpenuhi kebutuhan. Itu kaya. Dan dia cukup dengan itu. Oke, cukup dengan itu. Maka ketika orang itu sudah kaya raya tapi dia masih mengambil punyanya orang lain, maka sebenarnya dia belum kaya sekalipun hartanya sudah banyak. Orang-orang yang korupsi itu maaf, niku kira-kira wong melarat apa wong sugih? Oke. Nek hartanya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Hartanya banyak wong sing korupsi. Inspirasi dari teman saya. Teman saya ketika melamar seseorang, itu ditanya sama kamu sudah punya pekerjaan tetap apa belum? Ditanya nih dua. Kemudian teman saya itu bilang begini, saya belum punya pekerjaan tetap Pak, tapi saya akan tetap bekerja. Diterima Pak, betul, diterima. Jadi bukan pekerjaan tetap, tapi saya akan tetap bekerja. Dan ternyata itulah yang diperlukan
Sekarang ini banyak orang, maaf ya, Pak, orang yang dia itu punya pekerjaan tetap, taruhlah misalnya PNS, tapi ternyata dia bekerjanya tidak maksimal. Apa yang terjadi? Gaji yang dia terima itu tidak berkah. Dan kuncinya untuk kita meraih rezeki itu adalah kita tetap bekerja. Ribut? Buat ngerti kuncinya ini. Ternyata rezeki kita itu adalah karena kita bekerja, bukan pekerjaan kita. Bahkan ketika kita ini rajin bekerja, kita nanti justru akan punya pintu-pintu rezeki itu yang banyak sekali. Sinten sing apal 5 pilar tadi? Ternyata kurang apa Syahwat. Yang ketiga musyawarah, ridho atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kurang satu. Baru 4, yang nomor 3 belum ada. Yang keempat belum. Yang ketiga menyayangi yang Yang ketiga, itu yang 4 jawaban 4 nggih. ya. Nggih. Yang ketiga belum. Monggo pripun? Nggih, pun jawab betul napa-napa nggih. Daripada lihat. Mari insyaallah nanti temanya solihkan diri kita sebagai orang tua, maka Allah akan solihkan anak-anak kita. Nanti yang isi, nah itu masih nih. Saking kerto, sono sepetus. Insyaallah rawuh nggih, Bapak Ibu nggih. Insyaallah kita rayakan tahun baru dengan ngaji.